Di sana ada yang mengatakan, ada yang disebut diet gorila katanya. Katanya manusia sama dengan gorila, pada dokter spesialis loh. Tapi kondisinya karena aku stay di Bali dan mbak aku itu orang Lampung, BPJS-nya tuh BPJS Lampung. Jadi pas kita ke sana itu nggak bisa dipakai BPJS-nya. Oke, setelah melakukan beberapa perawatan, check up, minum obat, nggak kunjung sembuh juga nih bokap gue ya kan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, seperti biasa kita akan mendengarkan ada beberapa curhatan dari orang Indonesia, yaitu setanah air saya ya, soal mereka bagaimana ya pengalaman mereka berobat ke luar negeri ya. Jadi ini lagi booming ya, lagi banyak diceritakan mengenai kenapa sih orang Indonesia ini lebih memilih ya berobat ke luar negeri. Jadi kita akan dengar ada 3 video yang akan saya kongsikan kepada pemirsa seperti berikut ini. Hai semuanya, banyak banget ya, ramai banget sekarang di media lagi dibahas mengenai Menteri Kesehatan merasa malu dan gengsi kok orang-orang banyak berobat yang di Singapura dan Malaysia. Saya termasuk orang yang tersindir loh dengan tulisan Pak Menteri ini atau ungkapan Pak Menteri ini. Karena saya sendiri menjalani pengobatan yang tadinya di Indonesia nggak macam-macam loh. Dokter yang saya pakai bukan dokter sembarangan pastinya, dokter-dokter yang top di sini. Lalu dikatakan bahwa saya memiliki 2 autoimun dan ngobat seumur hidup, nggak bisa sembuh katanya loh Pak Menteri. Lalu saya nggak terima, saya ke Singapura, bolak-balik seminggu sekali ke Singapura, tes mulai dari awal karena dikatakan tes di sana. Saya bawa dong tes dari sini, tapi dikatakan bahwa itu tidak bisa dipercaya, saya harus tes ulang. Saya tes ulang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan hasilnya bikin malu. Karena apa? Kata dokter-dokter di sana saya hanya kekurangan vitamin D. Lalu saya diajarkan pola makan, saya diajarkan cara mengkonsumsi suplemen, bukan obat loh, suplemen. Diajarkan perbaikan leaky gut, diajarkan segala macam. Alhamdulillah, lihat dong saya sekarang sehat. Lalu yang berikutnya lagi adalah ketika saya dinyatakan saya ada kanker. Nah, itu juga sama. Saya menemukan tulisan di web mengatakan bahwa autophagy adalah treatment cancer yang terbaru. Nah, saya bawa ke dokter, dok, prof, boleh nggak saya menjalankan autophagy ini? Saya nggak mau menjalankan yang namanya radiasi dan kemoterapi. Lalu dokter-dokter bilang, maaf kita nggak paham tuh ilmunya gimana, udah jalani aja yang kita ini. Tapi waktu itu juga saya divonis umurnya sudah tinggal sekian bulan lagi. Akhirnya saya ngotot ambil kursus berbayar luar negeri, ratusan dolar saya bayar karena saya saat itu sudah cukup lemah, tidak mungkin ke Singapura. Dan alhamdulillah kansernya juga free loh, bersih. Jadi kalau ke luar negeri itu hanya untuk gengsi atau untuk sekedar sok-sokan, bukan begitu. Karena memang banyak sekali yang salah. Baru-baru ini juga saya mengikuti satu organisasi atau satu yayasan yang tadinya mau dibangun, isinya para tenaga medis. Di sana ada yang mengatakan, ada yang disebut diet gorila katanya. Katanya manusia sama dengan gorila, pada dokter spesialis loh. Lalu ada juga dokter yang punya rumah sakit di Cikarang, nggak tahu bedanya blue light yang dikasih untuk anak bayi dengan sinar matahari. Aduh, bayangin, itu udah banyak banget loh Pak Menteri. Jadi yuk buka mata. Nah, saya insinyur, kok berani-beraninya ngasih edukasi ini? Karena kan semua orang nggak mungkin dong punya dana untuk keluar negeri, ya kan? Jadi makanya saya ngadain edukasi gratis. Kalau masih ada yang nyinyir, ini gratis, bener-bener gratis, hanya supaya orang-orang sehat tanpa harus keluar negeri. Jadi tidak melanggar apa yang Pak Menteri merasa malu kan? Yuk, sehat selalu. Wah, kita dikasih ilmu ya, edukasi yang gratis, bagus sekali ya. Terima kasih kakak. Nah, saya baru tahu ternyata beliau ini bergelarkan seorang insinyur. Dan kalau tidak salah, beliau adalah menantu
bekas wakil presiden Republik Indonesia. Lihat tidak tadi foto di belakang? Ayo orang Indonesia, siapa itu? Coba deh kalian komen di kolom komentar kalau kalian tahu wakil presiden itu siapa namanya. Oke, lanjut ya. Ada juga pengalaman orang Indonesia ya, dia juga pernah berobat katanya ke Malaysia. Jadi kita akan dengar ya pengalaman beliau seperti apa cara penanganan di Malaysia ini. Pesan gue ngeliat di Twitternya Kiki tuh lagi rame banget ya. Dia membahas soal perbedaan diagnosa mertuanya yang lagi sakit telinga. Jadi di Indonesia dibilangnya mertuanya itu kena stroke telinga. Kemudian di Singapura ternyata berbeda nih. Dokternya bilang nggak ada tuh stroke telinga. Nah sebenarnya mertuanya ini hanya flu biasa, jadi telinganya itu bindeng gitu loh. Ini nih Twitternya Kiki nih. Ini nih Twitternya dia. Oh, Kiki siapa? Banyak pro dan kontra sih responnya, biasalah ya kan. Banyak yang bilang stroke telinga tuh ada kok gitu. Terus ada juga yang bilang banyak kok dokter yang kompeten di Indonesia, jangan menggiring opini seperti itu, bla 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 gitu deh. Oke, di sini gue pengen berbagi pengalaman, tidak mau menggiring opini apapun ya kan, hanya sekedar sharing waktu bokap gue sakit. Nah, awalnya itu pada tahun 2018 ya kan. Dia ini mengeluh sakit kepala, pusing gitu kan. Terus penglihatannya berkurang. Nah, sewaktu didiagnosa di rumah sakit Medan, dia ini dibilangnya vertigo. Akhirnya minum obat-obatan untuk vertigo lah. Terus kemudian sempat juga mengkonsumsi obat untuk mata supaya penglihatannya lebih cerah gitu kan. Nah, setelah beberapa bulan tidak kunjung sembuh, akhirnya pindah lagi lah bokap gue ke rumah sakit yang berbeda tapi masih tetap di Medan. Nah, di situ ternyata dokternya bilang bukan vertigo tapi penyempitan pembuluh darah di otak. Oke, setelah melakukan beberapa perawatan, check up, minum obat, nggak kunjung sembuh juga nih bokap gue ya kan. Karena nggak puas, pergilah mereka ke rumah sakit yang ada di Pineng. Pada saat di rumah sakit di Pineng, akhirnya ketahuan bokap gue ini kena gagal ginjal sudah stadium 4. Oh my god, kenapa ya waktu di Medan tidak terdeteksi minimal stadium 2 atau stadium 3 gitu kan. Jalan satu-satunya hanya cuci darah. Jadi bokap gue itu ngerasa shock, stres berat karena ya nggak percaya gitu kan, dengar kata cuci darah kan serem ya. Lalu bokap gue juga disuruh sama dokternya membuang semua obat-obatan yang dikonsumsi selama di Medan, terutama obat asam urat. Memang dia udah bertahun-tahun minum obat asam urat itu sangat-sangat merusak ginjal katanya guys. Jadi hati-hati buat kalian yang terkena asam urat. Nggak nyampe 2 tahun, 1 tahun 8 bulan ya kan. Akhirnya pada tanggal 11 November 2021 bokap gue dipanggil Tuhan. Sedih banget lah pokoknya. Agak sama ya dengan cerita arwah emak saya juga dulu selalu cuci darah pemirsa ya. Yang saya pahami dari video yang telah disampaikan kakak ini ya, dia membawa ayahnya berobat ke salah satu rumah sakit di Medan, tetapi ternyata diagnosnya tidak sama setelah mereka membawa ayahnya ke rumah sakit atau hospital di Pineng, Malaysia ini, disebabkan sudah berobat tetapi tidak juga kunjung sembuh begitu ya kan. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Ada juga video dari wanita di Indonesia sana ya, dia bercerita mengenai pengalamannya di Indonesia juga ini pemirsa. Tapi ada satu saran dia untuk pemerintah, seperti apa? Yuk. Belakangan lagi viral nih pembahasan tentang orang Indonesia yang lebih suka ke dokter luar negeri daripada ke dokter di Indonesia. Tapi di sini yang mau aku bahas bukan tentang dokter di luar negeri atau Indonesianya. Karena aku nggak ngerti ini soal kedokteran, aku nggak paham gitu ya. Tapi mumpung karena aku sekarang tinggal di Taiwan, jadi aku bisa lah compare pelayanan rumah sakit di Taiwan dan Indonesia. Ini menurut pengalaman pribadi aku ya. Jadi gini, ceritanya tahun 2022 mbak aku tuh yang di Indonesia ya kondisinya itu sakit perut. Terus waktu kita cek dokter bilang lah bahwa ini batu ginjal dan harus dioperasi. Oke, nah udah gitu kita mau prepare operasi, kita mau pakai BPJS dong karena memang
ya maksudnya mbakku juga kalau misalnya operasi di Indonesia tahu sendiri bayarnya berapa, mahal gitu loh. Tapi kondisinya karena aku stay di Bali dan mbak aku itu orang Lampung, BPJS-nya tuh BPJS Lampung. Jadi pas kita ke sana itu nggak bisa dipakai BPJS-nya. Alasannya adalah karena BPJS dia tuh ada di Lampung bukan di Bali. Oke, terus kalau misalnya dia mau tuker wilayah itu tuh harus nunggu sebulan gitu loh. Jadi kalau nggak salah ingat itu kayaknya pertengahan bulan gitu. Terus dia harus nunggu kayak 10 hari kerja atau di awal bulan dia baru boleh ganti. Intinya awal bulan baru boleh ganti gitu ke Bali. Oke. Terus aku tuh sampai ribut gitu loh sama susternya, sama yang kayak bagian resepsionisnya. Aku bilang, "Mbak, sus ini kan sakit mana bisa gitu loh diperkirakan gitu loh. Maksudnya yang tiba-tiba sakit gitu loh." Terus aku bilang dong, kalau misalnya dia ini jalan-jalan doang lah ke Bali misalnya, bukan bekerja ya. Terus kalau misalnya sakit, terus harus operasi, gimana dong? Ngerti gak sih maksud aku? Karena aku bilang BPJS bukan harusnya nge-link satu Indonesia ya. Jadi gak peduli dimanapun asal punya BPJS istilahnya boleh masuk gitu loh. Tapi BPJS Indonesia tuh gak bisa kayak gitu. Jadi misalnya kamu di Jakarta nih, terus kamu pindah ke Surabaya misalnya, ya BPJS kamu harus pindah ke Surabaya. Ngerti gak sih? Jadi akhirnya dia tuh mbak aku tuh nunggu gitu loh. Akhirnya nunggu gitu kan. Nunggu operasi kayak lumayan deh berapa hari atau kayak poinnya awal bulan deh, aku lupa. Ini awal bulan. Oke. Nah, tapi kalau di Taiwan itu beda. Even itu ya PMI yang bekerja istilahnya kerja jadi PRT itu, pembantu rumah tangga atau pabrik istilahnya pekerja migran, itu pun mahasiswa itu semua tuh boleh yang namanya beli asuransi Taiwan dan boleh dipakai gitu, boleh dipakai. Jadi misalnya kamu apply di satu daerah nih, ya kamu berasal dari satu daerah, terus kamu ke kota lain nih ceritanya, terus pas kebetulan kamu di daerah sana sakit, itu bisa dipakai dimanapun, di klinik manapun seluruh Taiwan itu dipakai. Dan kamu tinggal bayar 200 NT atau kalau bisa dirupiahkan itu sekitar 100.000, udah plus dokter sama obatnya, murah banget. Bahkan kemarin ada PMI aku yang sakit juga batu ginjal, sama nih batu ginjal. Dia operasi, masuk rumah sakit 10 hari ya. Pelayanannya bagus. Itu cuman bayar 6.000 NT atau sekitar 3 juta rupiah. Itu baru operasi pertama loh. Itu plus nginep 10 hari. Coba bayangin kalau di Indonesia. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak harus bayar berapa duit gitu. Dan setiap besok-besoknya tuh dia datang, setiap sebulan sekali. Kan harus laser terus tuh biar batunya tuh mengecil. Itu cuma bayar sekitar 200 sampai 300 NT. Yang sekitar tuh kayak 150.000 udah termasuk pemeriksaan, laser dan obat. Bayangin. Obatnya itu bukannya 7 hari, cinta, sebulan. Bayangin. Semudah itu gitu loh. Jangankan kita bahas soal orang luar negeri yang kerja di Indonesia ya, terus dapat BPJS misalnya. Even orang kita sendiri aja, rakyat Indonesia mau pakai BPJS tuh susah gitu. Dan ngerti gak sih, banyak banget orang-orang di sana kayak misalnya gini, pemerintah tuh kan kayak keluar-keluarin kayak harus pakai BPJS. Tapi cara mengganti daerah aja itu tuh ribet. Misalnya bukan ribet sih, gampang pakai handphone. Tapi kan tahu ya kalau orang-orang di kampung, di pedalaman, mereka kurang paham sebenarnya. Jadi ataupun mereka mau ke kantor BPJS mungkin agak jauh. Jadi menurut aku sebenarnya repot gitu loh, ngerti gak ya? Ngerti gak sih maksud aku? Kalau misalnya kita punya satu kartu BPJS dan bisa dipakai ke seluruh Indonesia, bukan itu lebih bagus? Iya kan? Karena waktu itu aku benar-benar kayak ribut gitu loh sama susternya. Kayak minta dipindahin dulu gitu segala macem. Aku benar-benar kayak mikir, sus emang gue ini batu ginjal gue tahu gitu loh, maksudnya kok bisa-bisanya sih lo mikir kayak gue harus pindahin dulu, kayak udah siap-siap dulu gitu loh, maksudnya aneh banget. Jadi mungkin aku rasa sih memang karena hal-hal kayak gini nih, pelayanan di Indonesia masih belum maksimal banget sampai bikin orangnya Indonesia yang mampu mereka lebih milih ke luar negeri gitu. Jadi tolong untuk pemerintah Indonesia kalau boleh ini permohonan dari rakyat Indonesia, kalau misalnya BPJS itu diperbaiki lagi sistemnya. Kalau memang misalnya seluruh Indonesia, seluruh klinik, seluruh rumah sakit itu bisa pakai BPJS. Jadi ini pun memudahkan rakyat Indonesia untuk berobat. Terima kasih.
Wah, saya juga baru paham ya pemirsa, yang di Indonesia ternyata BPJS itu, misalkan saya ini kan berdomisili di Medan dan saya nggak bisa itu berobat ke Jakarta begitu, harus mengurus surat perpindahan domisili saya. Jadi saya harus ngurus BPJS itu ke Jakarta gitu kan, kayak KTP. Benar nggak sih? Ya, apa yang saya pahami lah dari video ini, ya mbaknya bercerita, ya kakaknya itu tadinya sakit, tapi karena BPJS-nya bukan domisili di Bali, sehingga perawat di sana itu tidak menerima, jadi harus ditukar dulu domisilinya begitu kan, agak susah, orang udah sakit ya kan, nggak mungkin nunggu begitu. Jadi ini adalah saran ya untuk pemerintah, semoga pemerintah mendengarlah ya, agar BPJS itu dibuat aja untuk bisa dipakai ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi nggak perlu lagi misalkan ya kita itu berpindah domisili gitu, nggak perlu lagi kita untuk ngurus-ngurus gitu kan. Jadi biar otomatis aja bisa dipakai di mana aja begitu. Ini saran yang bagus sih ya. Apalagi kan ramai ya rakyat Indonesia yang menggunakan BPJS begitu ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Semoga ya pemerintah mendengarlah semua saran-saran dari rakyat Indonesia ini. Maksudnya sebagian ada yang memohon lah agar diperbaiki lagi sistemnya begitu. Dan saya yakin pemerintah di Indonesia memberikan yang terbaik, mencoba memberikan yang terbaik ya kan. Karena saya dengar Pak Jokowi juga sudah meneliti agar ramai lagi dihadirkan ya para pakar, dokter-dokter pakar di Indonesia sana. Semoga Indonesia bisa lebih maju dan bisa stabil lagi dalam segala hal. Amin. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.